Bisa dipahami nggak kira-kira ini? Jangan-jangan olah. Ini belum narasumber yang penting dari pengurus besar Nahdlatul. Lebih ke kerangka bagaimana nih NU nih kalau bicara soal geopolitik. Nanti geopolitiknya aja pusing gitu. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa wala wa yang sama-sama kita hormati datang ini Abah Tufados Hakim selaku Provisori PWNU sekaligus pengasuh kemenangan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengurus dari PWNU, dari PCNU, dan juga para kiai, para kiai, Ansor, Fatayat, Muslimat, Ibu, PWNU dan lain sebagainya. Pada dasarnya materi sebelumnya sudah cukup komprehensif menjelaskan terkait dengan topik dari diskusi kita pada pagi jelang siang hari ini. Tapi saya akan mencoba meringkas, kemudian sekaligus sebenarnya pilihan topik, ini kan topiknya sebenarnya tema-tema ini sudah ditentukan oleh PBNU, kemudian pesantren memilih mana tema yang dipilih oleh pesantren ini dibebaskan. Dan tema ini termasuk tema yang berat dibandingkan dengan tema-tema yang lain. Mungkin menurut saya ini yang paling berat karena cakupannya sungguh sangat luas dari aspek sejarah, aspek politik, kemudian juga ada aspek Islam. Oleh karena itu, tasawur dari tema ini sebenarnya PBNU itu ingin mengajak kepada para kiai. Jadi saya seringkali menyampaikan halakoh-halakoh yang diadakan di pesantren-pesantren itu pada dasarnya PBNU ingin mengajak para kiai yang ada di pesantren-pesantren ini untuk ikut terlibat di dalam percakapan, di dalam diskusi terkait dengan fikih peradaban. Jadi bahkan biasanya saya memulai alat fikih peradaban kalau yang ini yang kedua kan, yang tahun kedua. Kalau yang tahun pertama saya biasanya menjembatani kenapa zaman Kiai Said ada Islam Nusantara, kemudian zaman Gus Yahya ada fikih peradaban. Apakah Gus Yahya ingin menguburkan mimpi Kiai Said tentang Islam Nusantara kemudian ingin menumbuhkan yang baru bernama fikih peradaban atau seperti apa? Nah, nanti saya akan menyambungkan biasanya ini Islam Nusantara ini, fikih peradaban ini adalah bagian atau kelanjutan dari Islam Nusantara yang sudah disampaikan, yang menjadi tema dari atau topik utama, gagasan utama dari periode PBNU sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, fikih peradaban ini bagian dari lanjutan dari Islam Nusantara yang sebenarnya setelah kalau Islam Nusantara itu pada keinginan untuk mendefinisikan diri kita sendiri, ingin melihat bahwa kita ini Islam yang seperti apa. Tadi disebutkan misalnya konflik di mana-mana, kemudian di Timur Tengah seperti apa, beliau sudah berpuluh tahun di sana, belasan tahun di Timur Tengah. Saya memang bulan September yang lalu 1 bulan di Qatar. Perasaan saya selama tinggal di Qatar itu selama 1 bulan di sana itu tidak seenak hidup di Indonesia. Saya di sana tidak pernah menemukan makam wali karena hobi saya ziarah. Tapi alhamdulillah hobi saya yang memang di sana difasilitasi yaitu hobi mancing. Jadi karena penginapan saya dekat laut, saya hampir seminggu sekali saya mancing di pinggir laut di Qatar itu. Jadi selama 1 bulan itu saya tidak menemukan makam wali. Padahal kalau kita lihat Qatar itu kan posisinya sebelah dengan Saudi. Masa sih nggak ada sahabat yang nyasar yang makamnya dimakamkan di Qatar kan? Itu saya tanya-tanya kepada
ada yang tahu. Makam sahabat, makam wali itu nggak ada. Kita mungkin di desa ini saja, di desa Kanaan mungkin ada puluhan wali, puluhan makam yang biasa diziarahi. Apalagi banyak pesantren di sini kan. Nah, itu jadi di zaman gesek itu ada keinginan untuk membangkitkan bahwa kita ini adalah masyarakat muslim yang keislamannya itu tidak pinggiran. Jadi kalau orang barat itu menyebut Islam itu ada Islam pusat, ada Islam pinggiran. Islam pusat itu Arab Saudi, Islam pinggiran itu selain dari Saudi. Jadi kalau ada tradisi atau orang Islam melakukan tradisi yang tidak ada di Arab Saudi, kok berarti ini sudah tidak murni. Ini sinkretik. Nah, GSM itu ingin menumbuhkan bahwa kita ini keberislaman kita ini sama dengan mereka itu, sama kualitas keislaman kita itu sama. Yang membedakan itu adalah ketakwaan. Itu kan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak memandang dia Arab, dia non-Arab, tapi semuanya sama. Nah, untuk itu setelah diidentifikasi kita punya kekuatan yang sama, punya modal yang sama, bahkan ya ini saya kemarin juga cerita di pesantren Al-Kalam di Al-Kalam bahwa saya waktu ke Qatar itu bertiga, salah satunya itu alumni Kebuiran. Kalau saya dulu mana di Lirboy. Nah, alumni Kebuiran ini setiap kali ketemu dengan orang Arab, dia ngomong pakai bahasa Arab dengan PD-nya itu. Anak takalam bil lughati al-arabiyyah wa ana hafidhu matn al-jumiyah wa al-qira'ati wa al-fi'l. Orang Arabnya apa? Jadi bayangan teman saya itu, ini teman saya juga anak baru pertama kali Arab kan. Jadi dia mengira bahwa orang Arab, setiap orang Arab itu ya sama seperti santri-santri belajar alfiyah, belajar ini, belajar dunia. Enggak. Tidak semua orang Arab itu ya bisa baca kitab kuning, tidak semua. Adik kelasnya Pak Supron, namanya Ustadz Dinajar Syaban, ketika dia di Mesir pertama kali dia di Kairo, dia membeli di toko kelontong, toko warung itu, istilah itu harga, bikan. Kata penjualnya itu, anta takalan bilughah di Robbi. Kamu ngomong dengan bahasa Tuhan, maksudnya ngomong kayak Al-Quran gitu. Padahal bahasa seperti itu adalah bahasa percakapan di dunia akademik. Ngomong di kampus, ngomong di sekolah, ngomong di pengajian. Kalau di pasar-pasar ya begitu bahasanya gitu maksudnya. Jadi tidak semua orang Arab itu punya pemahaman keislaman yang sebagaimana kita ini. Ada banyak yang tadi disebutkan oleh Kesufron yang begitu naik pesawat dia langsung pesan wine dan lain sebagainya, itu begitulah. Jadi intinya jangan minder. Ini yang ini disampaikan oleh ISN, pesan utamanya itu. Karena orang-orang Barat juga dalam penelitian akademiknya di buku, di jurnal dan sebagainya itu menganggap bahwa Islam kita itu adalah Islam pinggiran, sehingga membuat kita ini merasa minder. Kita harus pede. Nah, setelah pede lalu apa? Setelah pede maka kita harus mengekspor gagasan kita ini kepada dunia, kepada masyarakat dunia, bahwa ini ada NU, ada Islam di Indonesia punya kekuatan kultural, punya kekuatan budaya yang ini harus juga dilihat, dibaca, diterjemahkan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Ini yang dimaksud dengan topik peradaban itu. Nah, terkait dengan topik ini saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu semua, sebenarnya yang dimaksud ini sudah komprehensif, cuma saya ingin menggarisbawahi yang ingin dicapai oleh PBNU dengan topik ini adalah begini. Dalam kondisi kan geopolitik itu kan berubah. Dulu Islam, dalam konsep Islam itu yang namanya negara dibagi menjadi Darul Islam dengan Darul Arab. Dalam kondisi geopolitik pada saat itu, kitab-kitab yang dipelajari pesantren itu ditulis pada masa itu. Kita ajarkan kepada para santri, Bapak semua, itu babul jihad, babul itu masih ada. Sementara realitasnya kan berubah. Geopolitik hari ini itu berubah. Dulu kekuatan Islam menjadi kekuatan penuh. Dia menjadi kekuatan, makanya dengan PD misalnya konsep warga negara itu dibagi menjadi dua. Ada konsep warga negara Muslim dengan
Konsep warga negara, kafirnya dibagi ada kafir haram, ada kafir dini, ada kafir muahad misalnya. Tapi mereka intinya adalah warga kelas 2. Hari ini ada perubahan tatanan dunia. Negara sudah pecah-pecah. Tadi Arab itu satu keluarga dibagi jadi Qatar, satu keluarga dibagi jadi Kuwait, satu keluarga jadi Bahrain. Satu pembagiannya kan seperti itu oleh Inggris dan Prancis itu. Nah, mereka manut pembagian negara berdasarkan itu, mereka manut. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita berkaca pada fikih-fikih yang diproduksi pada masa lampau itu, lalu misalnya dalam konteks geopolitik, yang namanya batas negara itu di dalam fikih disebut apa? Jadi kalau tadi kasus Natuna yang diperlukan Laut Cina Selatan yang dibutuhkan oleh China dan negara-negara adidaya lainnya, ini ketika kita ingin mengamankan batas negara kita, ini dalam fikih disebut apa? Konsep batas negara, teritorial itu, ini negara saya, ini negara kamu. Kalau zaman dulu kan nggak mengenal itu bukan hanya terjadi di Arab. Kalau Bapak Ibu semua misalnya melihat film-film fighting, film penyatuan Jepang, penyatuan Inggris itu sama. Nah, dilalahnya dulu itu Timur Tengah memang menjadi, karena tadi sudah disebutkan, Timur Tengah itu kenapa selalu memanas? Karena dia itu berada pada pusat antara. Perdagangan itu hampir semuanya berporos pada Timur Tengah itu. Saya jadi teringat misalnya, saya ke Qatar itu mengkaji hubungan dagang antara Sriwijaya dengan Abbasiyah. 9, 10, 11 catatan orang-orang Arab yang melakukan perjalanan menggunakan kapal ke Nusantara itu menuliskan catatan tentang Nusantara, tentang Sumatera, tentang Kapur, tentang Cengkeh, tentang Gaharu, tentang macam-macam. Dan dulu Nusantara itu dia belinya di Arab itu. Tapi kemudian mereka punya kekuatan, mereka menjadi adidaya, semuanya dikolonialisasi, habis. Timur Tengah habis, termasuk Nusantara. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang ketika sudah berubah sedemikian rupa seperti ini PBNU itu ingin mengajak para kiai, ayo kita pikirkan ulang bagaimana merumuskan konsep-konsep baru ini, konsep batas negara, konsep paspor, konsep visa, terutama konsep PBB. Ini PBB dalam Islam ini statusnya sebagai apa? Kalau ada konflik antara satu negara dengan negara yang lain, kemudian PBB hadir di situ, ini PBB sebagai apa? Apakah keputusan-keputusan deklarasi HAM ini harus disepakati, harus ditaati kita sebagai warga Muslim atau tidak, sebagai umat Islam atau tidak? Ini yang ingin PBNU mengajak kepada para kiai untuk ayo bareng-bareng mencari jawaban atas persoalan-persoalan ini. Oleh karena itu kemudian misalnya tahun 2019 Munas NU di Banjar, ketika itu saya hadir di komisi Maudhu'iyah itu terkait dengan bagaimana status non-muslim sebagai warga negara, bagaimana status orang di luar Islam dalam konteks berwarga negara, bernegara. Kaum non-muslim ini statusnya adalah warga kelas 2. Itu disampaikan oleh masa pengantar Ahkamul Fuqaha. Jadi kalau kita menggunakan nalar fikih klasik, itu orang kata desa di sini disebutkan kalau orang kafir mengerjai maka orang kafir nggak boleh punya kuda. Jadi kalau diterjemahkan sekarang, kalau mau orang kafir nggak boleh Rubicon, Alfa dan lain sebagainya. Rumahnya, kalau kita punya rumah tingkat 1, dia nggak boleh lebih dari 1. Kalau kita punya tingkat 2, dia nggak boleh lebih dari tingkat 2 dan seterusnya dan seterusnya. Itu konsep yang ada dalam fikih klasik. Sekarang petanya sudah berubah, tatanan dunianya sudah berubah. Sudah tidak lagi berdasarkan darul Islam dengan darul kafir atau darul haram, tapi sudah menggunakan konsep negara bangsa. Ada dua hal. Yang pertama, tatanan dunia ini berubah, salah satunya adalah berdasarkan demografi. Jadi demografi dan peta religius, peta keagamaan. Berdasarkan, kalau ditayangkan di PPT itu ada, saya mengutip, dia memprediksi umat beragama di tahun 2010 sampai 2000 masih jauh di bawahnya Kristen.
Tapi nanti di tahun 2050 itu jumlahnya semakin sedikit. Beda. Ada agama yang semakin ditinggalkan oleh peminatnya. Itu versi surveinya PIL, bisa diperlihatkan di survei di slide yang peta politik dan identitas keagamaan, slide nomor 7. Dan yang nomor 8-nya, dilihat yang 8, prediksi populasi muslim dan pengaruh agama lain tahun 2010 tahun 2050. Itu muslim populasinya semakin tinggi, naiknya itu 73%, umat Kristen 35%, umat Hindu 34%, Yahudi 16%, Buddha berkurang 0,3%. Agama semakin ditinggalkan oleh penganutnya. Agama Buddha ini prediksi survei bukan dari saya, saya mengutip PEW Research Center. Lah nanti di riset yang sama di tahun 2100, nggak tahu kita masih ikut atau tidak, itu umat Islam paling tinggi di dunia secara kuantitas. Karena pertumbuhan muslim di negara-negara barat terus semakin tinggi. Di Eropa, di Amerika itu pertumbuhannya semakin tinggi, itu berdasarkan dari imigran yang pindah kemudian kawin-kawin ataupun yang mualaf juga terus bertumbuh. 2100 itu akan memimpin sebagai agama yang nomor 1. Kita tahu di Jepang banyak orang yang sudah tidak mau menikah, atau di barat itu orang sudah menikah tapi nggak mau punya anak, child free katanya kan gitu kan. Pokoknya kita nikmati berdua saja, nggak mau punya anak. Di Jepang itu bahkan mungkin disuntik oleh pemerintah agar ayo pada punya anak. Di kita nggak disuruh, terus buat kata Jerman. Bahkan kalau udah punya satu pengen nambah lagi, endingnya saja nanti bacanya. Itu satu. Yang kedua ini yang kondisi manusia ini akan pasti akan mengubah lagi, tatanan dunia akan berubah lagi. Yang kedua yang menarik, setelah tadi saya sebutkan Timur Tengah menjadi perebutan itu, sekarang itu geser yang diperebutkan itu lautan Pasifik. Posisinya berada di antara Amerika dan China. Jadi kalau dulu kekuatan dunia hanya Amerika dan Rusia, sekarang ada Amerika, Rusia dan China. Saya bulan Mei insya Allah akan berangkat ke Amerika. Difasilitasi oleh kedutaan Amerika untuk mengikuti salah satu pertukaran yang topiknya adalah topik Indo-Pasifik yang akan jadi rebutan antara China dan Amerika ini bulan Mei selama 3 minggu oleh kedutaan Amerika. Saya akan coba belajar seperti apa, tapi yang jelas memang ini jadi perebutan antara China dan Amerika. Dan memang spionase yang mengerikan itu adalah baik negara Amerika maupun China itu semuanya punya mata-mata yang tajam. Saya sepulang dari Hong Kong tahun 2019 itu diwawancara oleh salah satu jurnal, salah satu media bergengsi dari Amerika. Dia ingin tahu saya itu berangkat ke Hong Kong itu, ke China dan Hong Kong itu dibiayai oleh siapa? PBNU dapat apa dari China? PBNU membeasiswakan santri-santri kuliah di China itu berapa orang? Jadi sekali lagi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ayo kita pikirkan bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng, kita kaji bersama-sama. Ada persoalan-persoalan perubahan geopolitik ini terkait dengan apa yang kita pelajari, yang kita ajarkan di pondok-pondok pesantren ini. Kita masih mengacu pada fikih klasik, tentu bahwa fikih klasik yang kita ajarkan masih berrelevan dengan konteks kita pada hari ini. Tapi kata yang boleh disebutkan, yang penting kalau yang astawabid yang itu mujma' alaih nggak bisa kita ubah sama sekali. Tapi kalau yang mukhtalaf persoalan-persoalan yang menjadi khilafiyah, persoalan-persoalan yang mutaghayir, yang terus berubah, itu pasti bisa kita diskusikan dan bisa kita bisa kita ubah, bisa kita istihadi secara kolektif, secara jamaah. Saya kira itu kurang lebihnya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan lagi lah untuk narasumber yang sudah mengungkap kegergetan intelektual.
Yang pertama geopolitika, bicara soal perubahan, mikro, peta negara, lalu kemudian mesti kita melakukan perlawanan terhadap penjajahan, penindasan, dan seterusnya, panjang ini. Lalu juga kehidupan itu sudah secara menarik dalam rangka Islamnya, bagaimana kita sudah memposisikan diri, memastikan sanadnya masing-masing, kemudian membangun mutabain, optimisme kaum muslim, termasuk bicara soal